من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Makanya ada perintah atau sunnah yang hendaknya kita terus dawamkan, kita kontinukan dalam kehidupan kita, bahwa ketika mendapatkan nikmat atau sesuatu yang baik, yang menyenangkan, maka mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian tatkala kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka alhamdulillah jazakallahu khairan. Ala kulli hal, ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takjub terhadap amalan seseorang mukmin, yang mana mukmin itu ada di posisinya ada di tengah, ya. Yang paling bawah adalah muslim, kemudian mukmin dan juga muhsin. Sebagaimana ini digambarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Seseorang yang berislam tentunya akan mudah dengan bersyahadat, kemudian melaksanakan rukun Islam. Tetapi belum tentu dia bisa beriman. Kemudian naik lagi ke level berikutnya, belum tentu dia bisa berihsan. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan tentunya tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia meniti jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai generasi yang mengemban estafet sunnahnya, karena ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Bada al-islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada. Islam datang dalam keadaan ghoriban, asing. Kemudian nanti di akhir zaman akan kembali dalam keadaan terasing. Sehingga mungkin kita melihat banyak sekali, ya, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, kebatilan atau hal-hal yang buruk itu mudah diekspos, mudah nampak, ya, diangkat oleh media. Manakala ada kebaikan, maka sebisa mungkin, ya, secara algoritma sistem itu mereka akan meredam agar sulit untuk viral. Ini adalah agenda dari mereka-mereka yang membuat media sosial. Makanya kita manfaatkan media sosial juga untuk konten seperti ini mungkin. Karena apa? Balighu anni walau ayah. Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga mungkin dari satu ayat tersebut akan mendapatkan fadilah yang banyak. Man dalla ala khairin falahum mislu ajri fa'ilihi. Seseorang yang menunjukkan kepada temannya atau saudaranya kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang tersebut. Ketika dia melaksanakan, maka yang memberitahu akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi kadar pahala untuk yang beramal saleh tersebut. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita
kemarin kita sudah membahas muqaddimah, yang mana kalau kita bahas muqaddimah itu berarti pembahasan secara menyeluruh dari satu kitab. Muallifnya siapa? Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan ma'rifatullah atau mengenal hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita samakan dulu definisi dan juga makna terkait dengan ma'rifatullah. Ya, jika kita pengen atau ingin ada mahabbah, kecintaan tumbuh kepada diri kita, itu sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dengan terus bermajlis agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Fa idza qila laka man rabbuk?" Apabila kamu ditanya, ya ini salah satu metode yang digunakan oleh para ulama ya, menggunakan metode tanya jawab, as-su'al wal jawab. Di dalam hadis Jibril nomor kedua di Arba'in An-Nawawi, itu juga digambarkan bahwa akhbirni anil Islam. Ketika datang seorang laki-laki yang mana ini adalah Jibril yang menjelma menjadi manusia untuk tes keimanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab. Kemudian tanya lagi tentang iman. Akhbirni anil iman. Kabarkanlah aku. Jawablah apa yang kamu tahu tentang iman. Maka Nabi menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri, dan seterusnya. Dan metode ini sangat efektif dan juga efisien. Maka barangkali di sini orang tua ya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu ingin memurojaah anaknya, kemudian terkait dengan pelajaran ataupun hafalannya, boleh dengan metode as-su'al wal jawab. Jadi memberikan soal, biarkan dia untuk berpikir kritis ya, biarkan dia untuk menguras semua yang ada di kepalanya. Ini salah satu metode yang baik juga untuk mencegah brain rot ya, kemunduran fungsi otak yang biasa digunakan untuk scrolling HP ya, yang sering YouTube Short gitu ya, TikTok dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan metode as-su'al wal jawab, tanya jawab. Kita tanya terkait dengan pemahamannya, bagaimana terkait dengan ini, apa pendapatmu nak kalau misalnya ayah melakukan seperti ini, silahkan ditanyakan. Biarkan dia mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, karena pemahaman yang ada di diri anak-anak itu berdasarkan apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, kemudian apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ini dicontohkan di kitab Usul Salasah milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanya kepadamu siapa Tuhanmu, faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Makna ar-rabb ini sedikitnya ada 3 makna secara lugawi, secara bahasa. Yang pertama adalah al-muslih ya, yang memperbaiki. Kemudian al-malik, yang makna kedua adalah al-malik, yang menguasai. Yang ketiga adalah al-mudabbir, yaitu yang mengatur. Sehingga ar-rubb atau ar-rabb ya, dalam bahasa Arab biasa menggunakan masdar juga, ar-rububiyah ya. Berarti sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu menciptakan, memiliki atau menguasai dan juga mengatur seluruh alam semesta.
Di antara yang bisa kita pahami dari perkataan beliau, ternyata alam itu bukan cuman alam dunia saja, banyak ya. Ada juga alam hewan, binatang dan lain sebagainya. Itu merupakan alam. Sehingga alamin ini bentuknya jamak, bukan satu alam. Artinya Allah menguasai semuanya. Allah mengatur semuanya dan juga Allah mengislahkan semuanya. Kemudian oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan kata tarbiyah. Ya, dalam kata tarbiyah ini maknanya adalah mengatur atau tadi menguasai dan lain sebagainya. Sebab tarbiyah ini merupakan salah satu di antara makna dari Rabb itu sendiri. Adapun makna tarbiyah secara bahasa Indonesia, ya agar kita mudah ya. Biasanya kita untuk memahami sesuatu itu harus tahu dulu definisinya. Misalnya kita disuruh untuk birrul walidain. Apa definisi dari birrul walidain itu? Ya, kemudian ketika tahu ternyata orang tua kita yang melahirkan kita, kemudian yang mentarbiah kita dan lain sebagainya, baru timbul tujuan dari birrul walidain untuk berbakti kepada orang tua, mengamalkan sunnah dan juga perintah agama, wa qad rabbuka alla ta'budu dan lain sebagainya. Terkait dengan ini pastinya kita harus memiliki definisinya dulu, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian pula Allah Azza wa Jalla ya mentarbiah kita, yakni artinya Allah mengurusi kita. Walam yatrukna hamalan, ya. Allah tidak menyia-nyiakan kita, ya. Jadi tidak semerta-merta kita hidup di dunia itu tidak memiliki tujuan. Bahkan disebutkan tujuan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhannya yang kita perlukan, ya. Kebutuhan yang kita perlukan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya perpindahan antara siang dan malam sebagaimana digambarkan di surat An-Naba, ya. Ini merupakan ayat kauniyah, yaitu ciri-ciri kauniyah. Karena ada dua, ada kauniyah dan juga kauliyah, ya. Yang mana kauniyah adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, alam semesta dan lain sebagainya. Makanya kita biasanya kalau melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala atau ciptaannya, kita mengucapkan masya Allah dan lain sebagainya. Ya, kemudian ayat yang kauliyah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa kaul atau dalil, maka ini bersumber dari yang tekstual atau tertulis, yaitu Al-Quran. Kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita telah menyinggung terkait dengan dua rujukan umat Islam yang paling diprioritaskan kemarin itu adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk mengambil bagian yang paling berharga dari peninggalan para nabi. Fa innal ilma warasatul anbiya. Karena sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi. Barang siapa yang mengambil bagian paling berharga, yaitu al-ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang paling membuatnya berbahagia dan juga bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Karena pedoman umat Islam adalah Al-Quran, bagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah. Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak cukup sampai situ, tarbiyah, dari makna tarbiyah yang tadi kita paparkan di awal, menurut Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak hanya berlaku pada kita saja, namun berlaku pada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Seperti yang kita tahu ya, cicak itu ditakdirkan oleh Allah rezekinya nyamuk. Bagaimana tawakalnya kita jangan sampai kalah sama cicak. Cicak ini hidupnya di dinding. Kemudian Allah kasih takdir berupa nyamuk sebagai rezekinya. Ya.
Sampai segitunya Allah memikirkan terkait dengan tawakalnya seekor cicak. Sehingga kita sebagai hamba Allah yang diberi akal, maka sudah semestinya untuk berlangkah maju dan juga memprioritaskan agama sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika agamanya atau imannya sudah mulai meningkat, maka tawakalnya harus lebih kuat. Mungkin dengan dagangan yang sama kita melihat samping kita kok laris, kok saya enggak. Mungkin dengan jasa yang sama gitu ya. Kok pangkas rambut saya sepi, kok samping kanan kiri saya ramai. Nah, ini harus diluruskan lagi terkait dengan masalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin di hadis yang terkenal terkait dengan burung ya. Burung itu pergi dalam keadaan lapar ya, kembali dalam keadaan kenyang. Udah terbang aja dulu. Yang penting ikhtiar dulu. Dan tawakal menurut para ulama ini terkait dengan tawakal datang setelah ikhtiar. Jadi urutannya ikhtiar dulu kemudian tawakal. Nggak bisa dibalik. Ya udahlah saya tawakal aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini yang salah. Tapi makna tawakal itu menurut para ulama at-tawakkulu fi akhiri al-ikhtiyar, ya. Tawakal itu akhir atau hasil dari sebuah ikhtiar. Seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah Allah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa kullu man siwallah alam wa anna wahidun wa ana wahidun min zalikal alam. Dan kaidahnya kullu ma siwallah wal alam. Setiap yang selain Allah adalah alam. Alam ini bisa diartikan makhluk ya. Dalam bahasa Indonesia karena Indonesia menyerap dari bahasa Arab, jadi maknanya kurang lebih sama. Kalau al-khaliq itu menggunakan isim fa'il. Artinya yang menciptakan. Yang diciptakan itu namanya makhluk, ya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ini makhluknya Allah. Penciptanya adalah al-khaliq. Nah, ini keindahan dalam bahasa Arab. 3 huruf bisa beda arti ketika ada alif, kemasukan alif, kemudian ada ya, kemudian kasroh dan lain sebagainya bisa beda arti. Kemudian terkait dengan syarah perkataan beliau rahimahullah taala, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang menciptakan, memiliki, mengatur seluruh alam semesta. Jadi membersihkan Allah dari segala bentuk peribadahan selainnya. Jadi hanya Allah saja, menyisakan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wa huwa ma'budi katanya, ya, bahwa Allah lah yang patut disembah, sehingga sesembahan yang selain Allah ini merupakan sesembahan yang batil, yang tidak berhak disembah. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, memiliki dan juga mengatur seluruh alam semesta, maka Allah sajalah yang berhak disembah. Para ulama menyebutkan dengan ungkapan tauhid rububiyah membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Ya, kemarin kita udah bahas juga terkait dengan uluhiyah ini al-mal'uh ya. Maknanya adalah yang disembah atau yang diibadahi. Tentunya kalau kita mendefinisikan secara kata ya akan terkumpul satu makna yang sama, yaitu kita menyembah sesuatu yang sama, mau itu namanya Al-Khaliq, Allah, Ar-Razzaq dan lain sebagainya, itu hakikatnya sama. Jadi kalau kita mau mengamalkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, itu bisa sesuai dengan hajat kita.
Makanya di antara adab untuk berdoa, misalnya kita mau rizki, sebutkan Ar-Razzaq. Ya, kemudian ketika kita menginginkan sesuatu yang baik ya dari amal soleh kita, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga kita meletakkan diri kita di bagian paling rendah, atau dalam riwayat disebutkan ketika berdoa maka adabnya itu kita merendah dan juga tunduk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan perkara yang sangat logis ya. Tadi sesuai dengan perkataan yang disebutkan, jika saja yang mengandung, menyusui dan juga mengurusi kita hingga dewasa adalah ibu kandung kita, maka dialah yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Ya, jadi ini adalah salah satu metode analogi ya. Kalau misalnya ya yang memelihara kita, yang menyusui, kemudian mengurusi kita adalah orang tua kita, maka kita berhak birrul walidain kepada keduanya. Ini juga perkara yang sama tetapi beda konteks ya. Jadi kalau Allah itu tidak boleh diserupai dengan manusia. Tetapi untuk memudahkan kita ya terkait dengan li ajlil faham, untuk meraih kemudahan dalam pemahaman, kita analogikan dengan analogi yang setara. Ya, maka tentunya berhak kita mengibadahi Allah saja, tidak boleh mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang menciptakan kita, maka dia sajalah yang berhak kita sembah. Jika saja ada pencipta yang dan juga yang mengatur selain Allah, baik itu para malaikat, nabi, jin ya, wali, maka tentunya mereka berhak untuk kita sembah. Tapi sayangnya mereka tidak berhak kita sembah. Dan Allah sendiri dalam lafadznya atau dalam firman-Nya yang tadi saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan atau tujuan manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata tidak manusia aja. Jin juga diperintahkan untuk beribadah. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat ada jin yang Islam ya. Ada di antara jin yang memang beragama Muslim. Ya, bahkan di masjid-masjid itu biasanya ada mungkin ya yang beribadah, kemudian sama ya seperti kita, cuman hanya beda dimensi. Sehingga kita tidak bisa melihat mereka, mereka kadang bisa melihat kita biiznillah ta'ala, dengan izin Allah. Karena itu orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah penghuni kubur ya, merupakan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Bagaimana mungkin mereka meminta, bahkan sampai menangis-tangis meminta kepada penghuni kubur, sedangkan penghuni kubur sendiri tidak bisa menjawab, tidak memiliki kebiasaan untuk menjawab dan juga menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nafsi nafsi, kita itu punya urusan sendiri sebenarnya. Ya, mereka yang dalam kubur juga di barzakh gitu ya, sudah dengan pertanyaan malaikat, kemudian sudah disibukkan dengan masa depannya seperti apa. Jadi di dalam riwayat yang kelanjutan dari hadis Al-Barra bin Azib yang kemarin kita sampaikan, itu akan didatangkan malaikat yang menanyakan di alam kubur, yaitu Munkar dan juga Nakir. Kemudian akan dihadapkan bagaimana masa depannya. Ketika amalannya baik, maka akan turun makhluk yang menemaninya ya, wallahu a'lam seperti apa bentuknya, tapi akan menyesuaikan dengan amalan yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Apabila baik maka harum, wangi dan lain seterusnya. Apabila buruk maka baunya busuk dan lain seterusnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendatangkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh alam semesta, yaitu firman Allah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan pada ayat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala,
Yang artinya adalah yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Dan yang benar-benar berhak untuk dipuji dari segala sisi hanyalah Allah. Mau dari sisi Al-Mudabbir, ya, yang Maha mengatur, pasti Allah Subhanahu wa taala. Mau dari sisi Al-Muslih atau yang Maha memperbaiki keadaan, pasti Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terakhir, mau dari sisi Al-Malik yang menguasai seluruhnya. Bukan presiden ya. Presiden ini sebagai ulil amrinya kita aja, sebagai pemerintah atau ketua yang mengatur kita dalam urusan bernegara, seperti itu. Makanya dikatakan di akhir atau yaumul akhir nanti, di hari kiamat nanti, Allah menyeru, Ainal Malik, mana orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai Raja. Disitulah mereka dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Bagaimana al-qalb atau hati kita mengarahkan kita untuk beribadah atau bermaksiat. Selalu dihadapkan dua pilihan yang mungkin terkadang di satu keadaan akan sulit untuk memilih. Ketemu uang jatuh di jalan, keadaan lagi sempit, membutuhkan, akan selalu dibisikkan oleh syaitan untuk diambil dan lain seterusnya. Nah, inilah kekuatan iman dan juga takwa seseorang akan diuji. Bagaimana ia akan bertindak dengan tindakan yang mungkin keputusannya sepersekian detik. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan maksiat. Karena hati itu seperti kertas putih yang apabila ada titik hitam kecil, maka sudah nampak dan juga kelihatan bahwa seseorang tersebut terkena noda maksiat. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal solih dan juga memberikan kesulitan buat kita untuk beramal solih atau yang jelek. Jadi seharusnya berhak untuk kita mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mendapatkan pujian alhamdulillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka, ya. Karenanya jika kita kagum melihat sesuatu, maka disyariatkan untuk mengucapkan Masya Allah, gitu ya. Selain itu juga selain Allah Subhanahu wa taala yang kita puji pasti memiliki kekurangan dari sisi yang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sempurna sehingga berhak dipuji dari segala sisi. Disebutkan juga Rabbul Alamin, ya, Tuhan semesta alam, seperti dalam penjelasan di awal. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rabb adalah penguasa. Adapun Al-Alamin maknanya adalah semua selain Allah, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian beliau menyampaikan faida qila laka bima arafta rabbak. Dan apabila ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana, maka yang diminta adalah kaifiyah atau bagaimana caranya, ya. Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Maka jawablah bi ayati wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawatus sab'. Maka katakanlah atau maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Yang mana ayat dalam bahasa Arab merupakan maknanya adalah tanda atau ciri, ya, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi sudah disampaikan ada yang kauniyah, secara zahir kita bisa langsung memuji Allah, misalnya ada pemandangan yang bagus, ya, sesuatu yang membuat kita kagum, ya, misalnya anak yang soleh punya hafalan yang bagus, kemudian bacaannya juga bagus, maka ucapkan Masya Allah.
Karena ini sedikit ya, mungkin kata-kata itu sedikit ya. Kemudian kita nggak sadar, ini bisa meningkatkan keimanan kita juga. Karena dengan begitu kita memasrahkan semuanya, kehebatan-kehebatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Karena saking latahnya kita, maka itu sudah terbiasa. Barakallahu fiik, masya Allah, jazakallah khair dan lain sebagainya. Itu semua doa-doa, itu semua diamalkan oleh salafuna as-salih. Mereka mengamalkan doa-doa tersebut. Makanya tradisi orang Arab kalau ketemu ya, itu langsung mendoakan. Hayyakallah, barakallahu fiik, jazakallah khair dan sebagainya. Itu udah terbiasa di sana. Karena dengan doa tersebut ya, malaikat akan mengaminkan walaka bimislik, dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu doakan kepada orang tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai kita meremehkan sedikit pun kata yang keluar dari lisan kita. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari lisan melainkan akan dicatat oleh malaikat. Sehingga perlu bagi kita untuk berhati-hati dalam berkata. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, wa daliluhu qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya. Dan dalilnya yaitu dari ayat yang ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya al-lailu wan nahar, adanya malam dan juga siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan juga bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam ayat tersebut surat Fusilat ayat ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat-ayatnya adalah adanya malam hari, siang, kemudian matahari dan juga bulan ya, semua bergantian sesuai dengan waktunya. Bayangkan ketika dalam 24 jam siang terus, nggak ada malam, berantakan. Kita nggak bisa istirahat. Sedangkan Allah di surat An-Naba mengatakan, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai selimut. Maksudnya secara tafsir artinya untuk istirahat. Orang-orang yang pagi atau siang sampai sorenya kerja itu menggunakan waktu malamnya untuk istirahat. Sebegitu sempurnanya Allah menciptakan itu semua. Kemudian bayangkan ketika 24 jam itu malam terus. Bagaimana tagihan listrik kita? Bagaimana kemudorotan itu akan semakin banyak ya ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Makanya Allah ciptakan ini semua memiliki hikmah dan juga pasti ada faidah yang bisa kita ambil. Dan kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sering disindir di Al-Qur'an sebenarnya. Afala ta'qilun? Kalian tuh berpikir nggak sih? Afala tadabbarun? Kalian tuh mentadaburi Al-Qur'an nggak sih? Sehingga kita yang berakal ini ya, beda urusan sama yang kucing gitu ya, hewan-hewan dan lain sebagainya, beda urusan. Kalau kita itu diberi akal, dimintai pertanggungjawabannya dengan akal yang Allah pinjamkan ini gitu kan. Karena ini kan semua milik Allah. Kemudian dengan akal kita diperintahkan untuk menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang benar-benar hamba. Ya, karena ada hamba Allah yang cuma di KTP aja. Islam, KTP, mudah, gampang bikinnya. Tetapi ibadur rahman hanya dimiliki oleh mereka yang senantiasa menjadikan hari demi harinya tunduk dan juga patuh kepada syariat Islam. Hakadha minni, mungkin sedikit dari saya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini.
Al-'afwu minkum idza wajadtumul khata' fahuwa minni. Apabila mendapatkan kesalahan datangnya dari saya pribadi dan juga waswas syaitan, wa idza wajadtumul khata' fahuwa minallah. Dan apabila mendapatkan kebenaran maka hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan saya hanyalah perantara. Barakallahu fikum. Nahtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.